Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman. Izin wawancara Pak ke Bapak tentang sekolah kami kan jauh dari pantai ya Pak. Bukan berarti bebas resiko tsunami. Terus bagaimana pandangan Bapak kalau terjadi tsunami di Kota Banjar? Ya, walaupun memang sekolah kita jauh dari pantai, tapi kita harus tetap waspada terhadap ancaman potensi besar seperti tsunami. Karena itu bisa mempengaruhi beberapa wilayah. Mungkin bisa saja ada anak rusak, terus jembatan rusak, atau bangunan roboh. Apa saja upaya yang telah dilakukan sekolah untuk memberikan pemahaman tentang tsunami? Mungkin beberapa upaya yang dilakukan oleh sekolah memberikan edukasi kepada siswa, tempat titik kumpul yang aman ketika ada bencana tsunami atau gempa, atau juga bisa melakukan simulasi bencana alam seperti gempa atau kebakaran atau dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa memberikan poster ditempel di tiap ruangan agar siswa paham ketika ada terjadinya gempa itu titik tempat kumpulnya itu yang paling mengikat. Satu lagi Pak pertanyaannya, apakah harapan Bapak kepada pihak sekolah terkait dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tsunami? Harapan sekolah terkait kesiapsiagaan tentang tsunami yang pastinya sekolah harus memahami apa yang harus dilakukan ketika ada terjadi suatu gempa atau tsunami. Yang terpenting semua warga sekolah harus siap tanggap ketika ada awal ancaman potensi gempa. Sekian dari saya Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya dan kesediaan untuk diwawancarai. Perkenalkan nama saya Hilman, Bu. Nama saya Yesa. Pertanyaannya langsung saja ya. Nomor satu, sekolah kita memang dari pantai, tapi bukan berarti kita tidak berencana termasuk tsunami. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Ya, memang Banjar itu jauh dari garis pantai ya, tapi menurut Ibu seperti daerah dan beberapa tempat yang dekat dengan pantai itu kan mungkin akan mengalami tsunami. Tidak hanya tsunami yang harus kita hadapi, ada juga efek lain yaitu gempa. Gempa itu pasti kena Banjar kalau seandainya terjadi tsunami di beberapa tempat di Pulau Jawa. Jadi menurut Ibu kita harus siap-siap juga hal itu. Lanjut pertanyaan nomor 2, apa saja upaya yang telah dilakukan sekolah untuk memberikan pemahaman tentang tsunami mengenai lokasi kita memang jauh dari pantai? Oke, kalau sekolah kita yang sudah mau dilakukan itu adalah ingin membangun beberapa tangga untuk jalur evakuasi siswa yang berada di luar. Ini sudah direncanakan mengingat memang akan terjadi katanya gempa yang keras. Terus kami juga berharap ini juga sudah mungkin akan direncanakan bahwa akan mendatangkan pihak ketiga yang nantinya akan memberikan edukasi kepada siswa-siswa tentang bagaimana nanti kalau misalnya terjadi gempa atau tsunami menangani hal tersebut, atau
Ya Bu, yang soal nomor 3, apakah sekolah kami sudah mengadakan simulasi tentang tsunami atau bencana? Oke, kalau simulasi untuk bencana atau tsunami itu belum pernah ya, sekolah kita belum pernah melakukan itu, tapi kita siswa dari guru berharap nanti akan ada juga simulasi dari pihak ketiga. Yang nomor 4 Bu, soalnya terakhir, apa harapan Ibu kepada pihak sekolah agar bisa memahami cara mengatasi tsunami? Ya, Ibu berharap nanti tangga yang akan dibangun itu semoga cepat terbangun, karena mengingat dana-dana yang kita butuhkan itu mudah-mudahan tangga ini cepat terlaksana. Terus Ibu berharap juga sekolah kita itu mengadakan pihak ketiga, mendatangkan pihak ketiga untuk mengajar kita atau memberi simulasi kepada kita kalau misalnya seandainya akan terjadi bencana. Terima kasih atas waktunya dan informasi Ibu. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk meningkatkan kita dalam menghadapi bencana tsunami. Oke, amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya untuk diwawancarai. Di sini saya ingin bertanya beberapa hal tentang pencegahan tsunami di sekolah kita. Pertanyaan pertama, sekolah kita memang relatif jauh dari pantai. Namun bukan berarti kita bebas dari bencana, khususnya tsunami. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Tsunami di Satu Banjar di Bogor ini tapi ya perlu dilakukan dan alam ya itu banjir, kebakaran, misalnya tsunami dan sebagainya, kita perlu disampaikan kepada siswa karena hal itu tidak berguna suatu saat nanti mungkin anak-anak itu tidak semuanya berada di belajar nanti ketika sudah tua sudah berkeluarga bisa saja dari anak-anak kita itu akan bertempat tinggal di lokasi pantai yang mana pendidikan juga jauh-jauh sebelum perlu dilaksanakan. Baik, pertanyaan kedua, apa saja upaya yang telah dilakukan sekolah untuk memberikan pemahaman tentang tsunami kepada siswa mengingat sekolah kita jauh dari pantai? Upaya sekolah sosialisasi di Satu Banjar adalah satu memberikan keleluasaan kepada semua guru-guru yang bersangkutan dengan bencana alam, dengan guru-guru tadi untuk memasukkan masukan berkaitan dengan masalah dan itu mungkin mungkin guru-guru yang lain ya guru agama berkaitan dengan bencana alam itu terjadi karena pendidikan agama sejak usia dini atau sejak di sekolah itu perlu disampaikan juga akibat hal yang tidak bisa. Pertanyaan nomor 3, apakah sekolah kita pernah melakukan simulasi bencana? Berkaitan dengan tadi masalah bagaimana penerapan oleh siswa di samping dari sekolah dengan guru yang melakukan juga perlu ada bersama dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah nanti di Kota Banjar ada BNPB tingkat kabupaten kota. Nah itu sudah bicara hal sekolah yang harapan mendatangkan edukasi terkait BNPB kemudian mengadakan simulasi berkaitan dengan macam bencana yang ada di bukan masalah tsunami atau bencana alam atau bencana-bencana kecil yang notabene mungkin itu terjadi di sekitar kita itu sudah disampaikan tidak katanya apa jadi cara mengatasi kebakaran dari keluarga proses dan juga atau juga
kepedulian terhadap masalah bencana yang ada di lingkungan kita. Terima kasih Bapak atas waktu dan informasinya. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk meningkatkan kesiapan kita dalam menghadapi bencana apapun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.